Bagaimana cara yang dapat kita tempuh untuk mengendalikan diri? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, sungguh indah hari baru pemberian-Mu. Kami boleh sekali lagi hidup dan merasakan hari ini oleh karena perkenan-Mu. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya di dalam menjalani hari ini kami mampu untuk mengendalikan diri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, kita tahu betapa sulitnya yang disebut mengendalikan diri. Jikalau kita melihat ke hari-hari yang telah lalu, mungkin kita pernah mengalami di mana kata-kata keluar tanpa terkontrol, sehingga menimbulkan penyesalan dan rasa malu. Dan juga perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan tanpa berpikir panjang, yang juga pada akhirnya menumbuhkan penyesalan di kemudian hari. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat mengendalikan diri, mengendalikan apa yang kita katakan, dan mengendalikan apa yang kita perbuat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang diungkapkan di dalam ayat ini. Hal yang pertama adalah ayat ini mengatakan bahwa hendaklah kita di dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus Kristus kita persilahkan untuk berjaga-jaga di bibir kita. Kita persilahkan untuk berjaga-jaga di depan tindakan kita. Sehingga setiap kali kita akan mengeluarkan perkataan, setiap kali kita akan melakukan perbuatan, maka kita tahu pasti bahwa perkataan apapun yang akan kita ucapkan, maka Tuhan Yesus Kristuslah yang pertama kali akan mendengarnya. Dan perbuatan apapun yang akan kita lakukan, maka Tuhan Yesus Kristuslah yang pertama kali akan melihatnya. Sehingga dengan menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat mengendalikan diri. Akan ada rasa yang tertahan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang bodoh, untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Karena iman kita melihat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang mendengar perkataan kita dan yang melihat setiap perbuatan kita. Dengan cara ini dapat menolong kita untuk
mengendalikan diri. Lalu cara yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan melalui ayat ini untuk senantiasa mengucap syukur setelah kita melakukan perkataan, setelah kita melakukan perbuatan. Dengan mengucap syukur, maka ungkapan syukur kita akan menjadi alat kontrol apa sesungguhnya yang telah kita katakan dan apa sesungguhnya yang telah kita perbuat. Tentu, saudara-saudara, perkataan yang tidak baik tidak pernah dapat bisa kita syukuri. Perbuatan yang tidak baik tidak mungkin akan dapat kita syukuri. Nah, kalau kita mensyaratkan bahwa apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat akhirnya nanti harus dapat kita syukuri, maka kita akan berucap dan berbuat dengan berhati-hati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi cara yang ampuh untuk kita menjalani hari ini, supaya kita selalu dapat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mengendalikan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, supaya mendengar setiap apa yang kami katakan dan melihat setiap apa yang kami lakukan. Kiranya setiap apa yang kami katakan dan apa yang kami perbuat, pada akhirnya kami dapat mensyukuri semuanya itu, karena kata-kata kami dan perbuatan kami berbuahkan kebaikan. Lindungi hari ini Bapa, senantiasa ada di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.